Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Puspita Miao. Sahabat Puspita, banyak di antara teman-teman yang masih merasakan sensasi lemas, letih, lesu, lunglai, dan lemah. Nah, tentunya bagi teman-teman yang sudah memahaminya sudah tidak aneh lagi ya, karena memang gangguan gut anxiety psikosomatis itu bisa memicu 5L tadi ya. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Nah, sebelum saya melanjutkannya ya, buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, diklik dulu tombol subscribe-nya ya, insya Allah, jadi sehingga bisa mengikuti terus video-video saya selanjutnya, insya Allah. Lanjut ya. Jadi lemas, letih, lesu, lelah, lunglai bisa terjadi pada penderita gut anxiety psikosomatis ya. Di antaranya disebabkan karena penderita gut anxiety psikosomatis banyak sekali yang mengalami gangguan tidur ya, karena adanya reflux asam lambung yang naik ke kerongkongan ya pada saat malam hari, dan maka terjadilah sensasi-sensasi di malam hari. Umumnya jadi tidurnya terganggu, atau ada yang sudah tidur tapi dia terbangun di tengah malam, bahkan bisa sampai terbangun berkali-kali seperti itu. Nah, karena terganggunya jam tidur ini bisa menyebabkan lelah dan lemas tersebut ya. Nah, pemicu lainnya, menurut dokter, konsumsi obat-obatan lambung seperti H2 blocker dan juga PPI, ya, diantaranya ranitidin, omeprazol dan sebagainya, itu salah satu efeknya bisa menyebabkan lemas. Kenapa? Karena betul mereka obat-obatan tersebut itu mereka bekerja untuk menekan produksi asam lambung, gitu kan. Tapi di satu sisi, gitu kan, menjadi menghambat penyerapan zat besi dan vitamin B12, gitu, dan penyerapan nutrisi lainnya. Itulah kenapa obat-obatan tersebut bisa berefek menyebabkan lemas, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang memang sedang konsumsi obat-obatan lambung tersebut, silahkan bisa dikonsultasikan kembali ke dokternya ya, apabila mengalami kelelahan atau lemas yang teramat sangat ya. Jadi lemasnya tuh bisa dibilang mungkin udah terus-terusan gitu, setiap hari tuh lemas terus itu. Nah, itu bisa silahkan konsultasikan kembali ke dokternya ya. Pemicu lainnya yang bisa menyebabkan lemas, letih, lesu, lunglai, lemah, nah sebetulnya nih udah ada dijelaskan ya oleh saya di video-video saya yang lainnya gitu. Jadi ketika terjadi gangguan asam lambung atau gut dan anxiety psikosomatis, itu terjadi adanya gangguan atau terhambatnya penyerapan nutrisi-nutrisi. Jadi buat teman-teman yang mau tahu lebih jelasnya bisa melihat video saya yang berjudul asam lambung rendah versus asam lambung tinggi, dan video pentingnya nutrisi bagi kamu, atau untuk kamu yang masih takut untuk makan ini itu. Nah, itu di situ ada sedikit banyaknya saya jelaskan mengenai terganggunya penyerapan nutrisi seperti itu ya. Nah, pemicu lainnya sudah jelas teman-teman, ketika terjadi serangan anxiety ataupun serangan panic attack ya, itu menguras energi, sehingga, dan bukan hanya menguras energi saja tapi juga menguras nutrisi-nutrisi ya. Salah satunya yaitu tadi gangguan asam lambung yang menguras nutrisi dan bisa menghambat penyerapan nutrisi seperti itu, dan juga otomatis juga terjadi penurunan kadar gula ya, salah satunya menguras energi, menurunkan kadar gula, salah satunya seperti itu ya. Maka ketika terjadi lemas
atau letih, lemah, lesu, lunglai, apa yang harus dilakukan oleh teman-teman ya? Yang pertama sudah jelas berusaha untuk tetap tenang ya, sehingga tidak semakin menjadi atau tidak menimbulkan kepanikan lainnya atau kecemasan lainnya. Tetap tenang dan pahami bahwa 5L tadi itu merupakan bagian dari GERD anxiety psikosomatis ya. Lalu teman-teman selalu bisa menyediakan madu, jadi konsumsi air hangat madu ya. Dan juga kalau tidak ada madu bisa dengan sari kurma ya. Kalau tidak ada sari kurma bisa dengan air gula merah, atau juga bisa gula merahnya saja di emut-emut seperti itu. Itu lumayan membantu ya. Kalau bisa itu dirutinkan teman-teman ya, sehari bisa 2 sampai 5 kali. Kalau madu tidak ada batasannya, silahkan saja. Karena saya dulu pun pengalaman saya seperti itu. Ya, saya konsumsi madu itu sehari, air hangat itu selalu menggunakan madu tuh bisa sampai 5 kali bahkan ketika saya mengalami lemas yang teramat sangat seperti itu ya. Jadi dirutinkan kalau bisa setiap hari. Dan konsumsi makanan-makanan yang tinggi vitamin B. Udah jelas teman-teman ya, vitamin B kompleks banyak sekali. Ya, ini sebetulnya juga sudah dibahas oleh saya ya. Silahkan dilihat kembali di video bekatul salah satunya ya, dan juga di video kedutan kesemutan, itu saya bahas mengenai makanan-makanan yang mengandung vitamin B yang tinggi vitamin B-nya ya. Dan konsumsi juga makanan-makanan yang mengandung tinggi zat besi ya. Oke, seperti itu. Jadi intinya teman-teman mesti memenuhi nutrisinya, penuhi nutrisi hariannya itu ya. Karbohidratnya, sayurannya, buah-buahannya, proteinnya, mineral-mineralnya, lemaknya semua penuhin. Nah, karena sudah jelas yang GERD anxiety psikosomatis itu lebih membutuhkan nutrisi gitu. Oke ya. Jadi silahkan dilihat kembali video-video saya yang tadi saya sebutkan ya. Jadi sebetulnya nih poin dari lemas, letih, lesu, lunglai, lemah ini nih, tips-tipsnya itu sebetulnya ya memang sudah ada gitu loh. Sama aja seperti tips-tips yang untuk keluhan-keluhan yang lainnya di video-video saya yang lainnya, sama aja gitu. Itu aja tipsnya gitu. Nah, dan satu lagi teman-teman ya yang cukup penting dan sangat berperan juga ya. Ketika teman-teman merasakan lemah, letih, lesu, lemas, lunglai tadi ya, justru jangan berdiam diri, tapi lakukan aktivitas disesuaikan dengan kemampuannya ya gitu. Semakin berdiam diri itu malah semakin menjadi lemas, menambah lemasnya. Justru harus bergerak ya. Kalau belum mampu bergerak yang banyak ya bergeraknya sesuaikan pokoknya dengan kemampuan teman-teman ya. Nah, yang terapi rutinnya sudah jelas teman-teman ya, itu olahraga pun disesuaikan dengan kemampuannya, bisa yang ringan saja, jalan kaki, jogging gitu ya, sesuaikan gitu, itu dirutinkan gitu. Dan berjemur teman-teman sudah jelas ya, berjemur karena dengan berjemur kita bisa mendapatkan otomatis vitamin D ya secara alami. Dan juga sudah jelas berjemur itu merupakan salah satu cara untuk mendapatkan hormon bahagia gitu. Jadi silahkan lihat juga video saya tentang olahraga dan berjemur, itu sudah ada ya sebelumnya. Oke, jadi tetap beraktivitas teman-teman, jangan berdiam diri, apalagi mengurung diri ya. Oke, jadi teman-teman ya seperti itu bagi penderita GERD anxiety psikosomatis ya, memang bisa mengalami 5L tadi. Jadi makan lemas, nggak makan pun lemas ya. Jadi ya itu ya, alasannya pemicunya seperti yang sudah saya uraikan tadi. Nah sekarang jadi teman-teman udah nggak perlu lagi heran atau aneh gitu kan. Jadi teman-teman nggak perlu lagi heran atau aneh gitu kan.
dengan gangguan atau keluhan yang 5L tadi ya. Anggap wajar ya, anggap wajar, nggak perlu menjadi semakin cemas atau malah panik, jangan ya. Jadi anggap wajar saja ya. Semoga video ini bisa menjawab ya, semua pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang masih menanyakan mengenai 5L ini melalui IG saya ya. Semoga bermanfaat. Silahkan bagikan pada teman-teman lain yang membutuhkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.